Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat kamu yang udah klik video ini. Aku Awan dan welcome to Awan Studio Channel. Cantik, langsing, dan memiliki kulit putih adalah impian setiap wanita di seluruh dunia, terkhusus di negara Korea Selatan. Kriteria standar kecantikan adalah langsing dan berkulit putih. Maka tak jarang wanita jelek dan gemuk menjadi bahan bulian di negara ini. Oleh karenanya tak heran banyak wanita di sana memilih operasi plastik sebagai solusinya. Seperti alur film yang akan kita bahas kali ini. Film yang berjudul 200 Pounds Beauty merupakan film yang diadaptasi dari komik Jepang berjudul Kana's Big Success. Merupakan karya dari komiko Suzuki. Nah, film ini sendiri dirilis tahun 2006 dan film ini mengisahkan tentang seorang perempuan bertubuh gemuk bernama Hana yang ingin menjadi penyanyi terkenal. Hana yang bekerja sebagai penyanyi di belakang panggung pun menjadi pengisi suara dari seorang penyanyi terkenal bernama Amy. Di belakang panggung, Hana selalu bekerja sama dengan seorang pria bernama Sung Jo-eun. Lama-kelamaan, Hana menaruh hati kepada Sang Jo-eun. Sayangnya pria itu hanya ingin memanfaatkan Hana saja. Sang Jo-eun dan Amy telah bekerja sama untuk selalu berbuat baik kepada Hana, agar Hana selalu berada di sisi mereka dan menjadi suara Amy. Merasa patah hati, Hana pun berpikir untuk bunuh diri. Namun hal tersebut gagal, dan akhirnya Hana menjalani operasi plastik. Setelah memiliki penampilan yang dia idamkan, Hana mengubah namanya menjadi Jennie. Namun masalah datang silih berganti setelah perubahan besar dalam hidupnya. Akankah Hana bisa menangani masalahnya? Yuk kita bahas alur filmnya. Scene diawali dengan seorang gadis gemuk bernama Hana yang datang ke seorang dukun untuk melakukan aksi guna-guna terhadap laki-laki yang ia sukai. Tapi ternyata jawaban si dukun malah nyeleneh. Jangan kesini lagi, laki-laki itu bukan jodohmu. Hana yang telah mendapatkan jimat pun bermaksud mengucapkan terima kasih. Tapi yang terjadi adalah di scene berikutnya diperlihatkan Hana merupakan penyanyi di belakang panggung. Dia bernyanyi untuk penyanyi terkenal bernama Amy. Saat sedang tampil, Hana terlihat terus memandangi pria idamannya yang bernama Sang Jo-eun. Saking bersemangatnya, Hana yang menari pun membuat panggung menjadi roboh. Sang Jo-eun yang sadar pun panik karena Amy tidak sadar kalau suara Hana menghilang. Sang Jo-eun pun mengambil tindakan untuk menyuruh Amy langsung menyanyikan bagian refnya saja. Setelah tampil, Amy pun menghampiri Hana dan terlihat sangat kesal. Tapi ternyata di luar dugaan, Sang Jo-eun malah memeluk Hana. Hana yang kepedean pun merasa dicintai oleh Sang Jo-eun. Lalu Hana pun curhat ke temannya yang bernama Jong Mina. Di sela-sela percakapan mereka, Jong Mina menyuruh Hana untuk nggak kepedean. Seketika Hana pun mengingat masa lalunya yang pernah diputusi sama mantan pacarnya. Dan hal tersebut berakhir ke aksi bunuh diri yang dilakukan Hana dengan cara meminum 30 pil obat tidur. Namun hal tersebut gagal, Hana bukan mati, tapi Hana cuma pingsan doang. Hana yang terlihat kepedean pun berlanjut pada saat bekerja. Hana terus saja merasa kalau Sang Jo-eun naksir sama dia. Kita beralih ke scene berikutnya. Sang Jo-eun yang merayakan ulang tahun di klub malam mengundang seluruh artis dan seluruh karyawannya. Sehari sebelum acara ultah Sang Jo-eun, Hana mendapatkan kiriman gaun berwarna merah dan berpikir itu adalah kiriman dari Sang Jo-eun. Hana pun datang dan memakai gaun merah tersebut. Presiden Choi yang melihat Hana memakai jaket pun menyuruh Hana melepas jaketnya. Dan yang terjadi adalah tiba-tiba Amy pun datang dan memakai gaun yang sama dengan Hana. Ternyata itu adalah ulah dari Amy yang mau membuat Hana jadi malu. Hana yang kecewa pun langsung pergi. Di scene berikutnya memperlihatkan percakapan antara Sang Jo-eun dan Amy. Di sini Hana yang berada di toilet pun mendengar percakapan mereka. Ternyata selama ini Sang Jo-eun hanya memanfaatkan bakat Hana saja.
Hana yang kecewa pun memutuskan untuk bunuh diri dengan cara membocorkan gas di rumahnya. Tapi ternyata digagalkan oleh telepon yang berbunyi. 마누라 또 샤워한다? 자기 목소리 좀 듣고 싶어서. 아니 근데 진짜 없어? Yaitu telepon dari pelanggannya. BTW selain menjadi penyanyi, Hana ini juga merupakan ponsegel ya. Dia bekerja untuk memuaskan nafsu para om-om cabul dari telepon. Nah, karena Hana sendiri butuh banyak duit untuk membayar biaya pengobatan ayahnya yang sedang dirawat di rumah sakit jiwa. Scene beralih ke sebuah rumah sakit. Di sini terlihat Hana yang bertekad untuk melakukan operasi plastik pun sudah bulat. Tapi karena biaya yang mahal, Hana pun bermaksud untuk kredit alias nyicil. Mendengar hal itu pun si dokter langsung menyuruh asistennya mengusir Hana. Tapi di luar dugaan, ternyata dokter ini adalah salah satu pelanggannya. Alias dokter cabul. 마누라 또 샤워한다? Negosiasi pun dimulai. Hana mengancam akan menyebarluaskan identitas si dokter. Dokter yang merasa takut pun dengan terpaksa menyetujui perjanjian mereka. 수술 일정 다 갖고 와. Nah, operasi pun dimulai. Tak terasa 1 tahun pun berlalu. Ternyata kepergian Hana membuat album baru Emi gagal dirilis. Setelah 1 tahun terlihat perubahan Hana dan operasi pun berhasil. Hana terlihat cantik dan langsing. Hana yang senang atas perubahannya pun menyamar sebagai perawat dan keluar jalan-jalan. Di sini ini juga terlihat akhirnya Hana bisa membeli gaun yang dia idam-idamkan. Scene berikutnya Hana jalan-jalan ke mall dan tidak sengaja dia melihat Sang Jo-eun dan Emi yang sedang meet and greet dengan fansnya. Terlihat juga kalau Emi beralih menjadi pemain sinetron. Hana yang terlihat masih cinta dengan Sang Jo-eun pun terus saja mengikuti Sang Jo-eun, bahkan sampai ke showroom mobil. Di luar dugaan, Hana yang niatannya cuma ingin stalking doang, ternyata membeli mobil yang merupakan mobil rongsokan yang memang sudah tidak lagi layak pakai. Karena Hana dibilang cantik sama marketingnya. Scene berikutnya Hana yang menyetir pun tidak sengaja menabrak taksi karena rem mobilnya yang blong. Supir taksi pun yang tidak terima marah-marah dan menyebabkan kemacetan. Supir taksi yang melihat kecantikan Hana pun seketika menjadi ramah. Begitu juga dengan bapak polisi. Singkat cerita, Hana pun diminta untuk memperlihatkan SIM-nya. Dan di sini semua orang dibuat terheran-heran. 절대 걱정하지 마시고요. Di kantor polisi, Hana harus menunggu Jongmina untuk menebusnya. Jongmina pun sampai di kantor polisi dan mengira Hana adalah wanita gemuk yang sedang tidur. Hana yang melihat Jongmina pun langsung memberitahunya. Yes, tentu aja Jongmina terkejut melihat perubahan drastis Hana. Di scene berikutnya diperlihatkan Jongmina bercerita kalau saat ini Sang Joon-eun sedang mengadakan audisi untuk mencari pengganti dia. Hana pun bermaksud untuk mengikuti audisi. Audisi pun dimulai. 나조차 싫은데 바보같이 난 그래요 그댈 바라면 바랄수록 가슴이 아파오 그래요. 가요? 가! 네. Hana yang mengikuti audisi pun menyamar menjadi Jennie. By the way, kita tetap pakai nama Hana ya, supaya gampang. Jennie itu nama samaran. Gitu. Pada saat Hana bernyanyi, semua orang dibuat takjub. Emi yang kepedean pun meminta Sang Jo-eun untuk segera mengeluarkan album keduanya. Tapi nampaknya Sang Jo-eun punya rencana lain. Benar saja Sang Jo-eun pun bermaksud untuk menggantikan posisi Emi.
Sang Jo-eun langsung datang ke direktur untuk menggantikan Amy sebagai brand ambassador. Tapi nampaknya direktur nggak setuju. Dengan berbagai cara, Sang Jo-eun pun membuat direktur setuju. Direktur pun akhirnya menyetujui. Sesi pemotretan pun dilakukan untuk mempromosikan Hana. Amy yang tahu kalau Hana lebih terkenal pun mendatangi ayah Hana dan bermaksud untuk menemukan Hana yang gemuk. Scene berpindah di kolam renang. Amy yang tiba-tiba datang meminta Hana memijit diri dia. Di sini Amy mulai curiga kalau Hana melakukan operasi plastik. Di scene ini diperlihatkan Hana yang sedang latihan pun mencoba menggoda Sang Jo-eun. Tapi nampaknya Sang Jo-eun kesal karena Hana terlihat tidak serius. Lalu dia pun dibandingkan dengan Hana yang dulu. Scene berikutnya Jong Mina yang sedang mabuk cinta dinasehati oleh Hana untuk menjauhi gebetannya karena Hana melihat gelagat mencurigakan dari gebetan si Jong Mina. Tapi nampaknya Jong Mina yang lagi dimabuk cinta pun terlihat kesal. Scene berikutnya Hana yang sedang makan malam dengan Sang Jo-eun pun tiba-tiba didatangi seekor anjing. Dan ternyata anjing itu adalah anjingnya Hana yang dirawat oleh Sang Jo-eun. Sang Jo-eun pun merasa curiga karena anjing itu terlihat sangat dekat dengan Hana. Makan malam pun berakhir. Hana yang diantar pulang ternyata diikuti oleh penggemar rahasianya. Sang Jo-eun yang merasa Hana dalam bahaya langsung menghajar fans rahasia tersebut. Hana pun marah dengan Sang Jo-eun karena dia menganggap fansnya itu cuma ingin bertemu dengannya saja. Scene berikutnya memperlihatkan Hana yang baru saja selesai latihan vokal mendengar Amy sedang latihan nyanyi. Hana yang mendengar pun menyarankan agar Amy latihan di sauna. Lalu Hana pun memberikan quotes. Amy yang menyadari kalau ayah Hana pernah mengatakan hal yang sama. Yes, Amy pun menyadari kalau si Jennie adalah Hana. Scene berikutnya Hana yang sedang nyalon pun tiba-tiba mendapatkan telepon kalau Jong Mina masuk rumah sakit karena minum pil obat tidur sebanyak 30 butir. Alih-alih koma ternyata Jong Mina hanya pingsan saja. Hana yang tahu kalau Jong Mina depresi karena diputusi pacarnya langsung datang ke kantor pacarnya dan menghajar habis-habisan si cowok Mo Kondo. Sang Jo-eun pun yang tahu Hana sedang menghajar si Mo Kondo pun membantu Hana dan membuat drama seolah-olah Hana diperkosa. Hana yang pada hari ini ada performance live sampai di lokasi syuting dalam keadaan berantakan. Sang Jo-eun yang kehabisan akal pun menyuruh Hana langsung menyanyi tanpa memikirkan penampilannya. Awalnya Hana yang terlihat kaku ternyata berhasil membius para penonton dalam penampilan bernyanyinya. Singkat cerita, Hana pun semakin dikenal masyarakat ramai. Hana yang semakin dikenal pun membuat Amy geram dan mencari celah untuk membongkar identitas Hana yang sebenarnya. Pada saat meet and greet di klub malam, Amy sengaja membawa ayah Hana untuk membongkar identitasnya. Hana yang tidak ingin identitasnya terbongkar pun tidak mengakui keberadaan ayahnya. Sampai ayahnya diusir oleh security. Hal itu pun membuat Jong Mina marah. Scene berikutnya memperlihatkan Sang Jo-eun yang mulai mencurigai Hana. Dan benar saja Hana ketahuan. Ternyata identitasnya sampai ke telinga Direktur Choi. Direktur Choi yang merasa ditipu pun marah ke Sang Jo-eun dan juga Hana. Dan konser yang sudah terlanjur dibuat terancam batal. Sang Jo-eun yang melihat Hana disiram merasa kesal dan ikutan marah. Sampai-sampai si direktur terlihat takut. Singkat cerita konser pun berlangsung dan Hana yang dalam kondisi kebingungan berada di atas panggung. Ternyata ayahnya duduk di bangku paling depan. Pada saat Hana ingin mulai bernyanyi, ayahnya naik ke atas panggung dan security pun berusaha mengusirnya. Hana yang melihat ayahnya diperlakukan kasar pun akhirnya mengungkapkan jati dirinya. Banyak fansnya yang meneteskan air mata dan tersentuh karena mendengar kisahnya. Akhirnya acara tetap berlanjut dan terlihat Hana yang sedih memeluk ayahnya. Di sini diperlihatkan semua album dan spanduk Jennie dicopot dan ternyata diganti menjadi Hana. Di akhir scene diperlihatkan Hana melakukan konser besar dan hubungannya dengan Sang Jo-eun pun semakin dekat.
Film ini sangat recommended banget untuk ditonton loh, karena banyak pelajaran hidup yang bisa kita ambil, terutama masalah pembulian karena fisik seseorang. Bulian itu secara tidak langsung bisa membuat orang depresi, bahkan berakhir bunuh diri. Jadi untuk kamu yang sampai saat ini masih suka body shaming, yuk tolong dipikirkan dampak ke depannya. Thank you banget buat kamu yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Awan Studio. See you in the next video. Bye!